Alkisah, di tanah Jawa bagian timur, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur dan tentram bernama Kerajaan Jenggala. Rakyatnya hidup damai di bawah kepemimpinan seorang raja yang bijaksana bernama Raden Putra. Sang raja dikenal adil dan perhatian terhadap nasib rakyatnya, sehingga ia sangat dicintai dan dihormati. Kerajaan Jenggala diberkahi tanah yang subur dan kekayaan alam yang melimpah, menambah keagungan dan kemasyhuran kerajaan tersebut di antara kerajaan-kerajaan tetangga. Raja Raden Putra memiliki seorang permaisuri yang tidak hanya cantik rupawan, tetapi juga berhati mulia dan berbudi pekerti luhur. Sang permaisuri adalah sosok yang rendah hati, penyayang, dan selalu mendukung kebijakan suaminya demi kesejahteraan rakyat Jenggala. Kehadirannya melengkapi kebahagiaan istana dan menjadi panutan bagi para dayang serta seluruh wanita di kerajaan. Selain permaisuri, Raja Raden Putra juga memiliki seorang selir yang parasnya tak kalah menawan, namun sayangnya memiliki sifat yang berbeda. Kehidupan di istana pada mulanya berjalan harmonis. Raja Raden Putra memerintah dengan adil, didampingi permaisuri yang setia dan selir yang turut meramaikan suasana. Kabar gembira datang ketika sang permaisuri dinyatakan mengandung calon penerus tahta kerajaan Jenggala. Berita ini disambut sukacita oleh raja dan seluruh rakyat, menambah aura kebahagiaan yang menyelimuti kerajaan. Mereka semua berharap sang pewaris kelak akan membawa Jenggala menuju kejayaan yang lebih gemilang. Namun, di balik senyum dan kemegahan istana, tersembunyi benih-benih iri hati. Sang selir, meskipun juga dikasihi oleh raja, merasa posisinya terancam dengan kehadiran calon putra mahkota dari rahim permaisuri. Ia khawatir perhatian dan kasih sayang raja akan sepenuhnya tercurah kepada permaisuri dan anaknya kelak. Perasaan inilah yang perlahan mulai meracuni pikirannya dan menumbuhkan niat jahat yang akan mengubah takdir banyak orang. Kabar kehamilan permaisuri menjadi titik balik bagi sang selir. Rasa iri yang semula hanya bersemayam di hati, kini tumbuh menjadi kebencian dan ambisi yang menggelapkan mata hatinya. Ia tidak rela jika kelak anak permaisuri yang akan mewarisi tahta Jenggala. Sang selir mendambakan putranya lah, jika ia punya, atau setidaknya dirinya lah yang memiliki pengaruh terbesar di istana, sebuah kedudukan yang tampaknya akan semakin jauh dengan kehadiran putra mahkota. Hari demi hari, sang selir memendam kedengkian yang semakin dalam. Ia melihat bagaimana Raja Raden Putra memberikan perhatian lebih kepada permaisuri yang sedang mengandung. Setiap senyum raja untuk permaisuri terasa seperti duri di hatinya. Ia mulai merencanakan siasat licik untuk menyingkirkan permaisuri dari istana, merebut posisi utama, dan memastikan masa depannya terjamin di sisi raja. Dengan hati-hati, sang selir mencari celah untuk menjalankan niat jahatnya. Ia tahu Raja Raden Putra sangat mempercayainya, dan ia berniat memanfaatkan kepercayaan itu. Ia mulai mendekati beberapa orang di istana yang mungkin bisa membantunya, termasuk seorang tabib istana yang ia yakini bisa dipengaruhi atau diancam. Rencana jahat mulai tersusun di benaknya, sebuah fitnah keji yang dirancang untuk menghancurkan nama baik permaisuri. Target utama dari rencana sang selir adalah membuat Raja Raden Putra percaya bahwa permaisuri telah melakukan perbuatan tercela atau bahkan berniat jahat terhadap raja sendiri. Ia tahu bahwa menuduh permaisuri berkhianat atau menggunakan ilmu hitam adalah cara paling efektif untuk membangkitkan kemarahan raja dan menjatuhkan hukuman berat. Sang selir menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksinya, saat permaisuri berada dalam posisi paling rentan. Ketika saat melahirkan semakin dekat, sang selir melancarkan rencana kejinya. Dengan bantuan tabib istana yang telah berada di bawah pengaruhnya, baik karena imbalan atau ancaman, ia mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika permaisuri melahirkan, sang selir dengan cepat menukar bayi permaisuri yang baru lahir dengan seekor anak anjing, sementara bayi asli permaisuri disembunyikan dan kemudian dilarikan keluar istana oleh kaki tangannya. Sang selir kemudian menghadap Raja Raden Putra dengan membawa anak anjing tersebut. Sambil berpura-pura sedih dan terkejut, ia melaporkan bahwa permaisuri telah melahirkan seekor anjing. Ia menambahkan bumbu fitnah,
mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa permaisuri telah berbuat serong, atau bahkan merupakan seorang penyihir yang berniat jahat membawa kutukan bagi kerajaan Jenggala. Kata-katanya begitu meyakinkan, didukung oleh bukti berupa anak anjing di tangannya. Raja Raden Putra, yang sangat mendambakan seorang putra pewaris tahta, merasa terpukul, marah, dan terhina luar biasa. Bayangan tentang permaisuri yang lembut dan setia seketika sirna, tergantikan oleh gambaran sosok pengkhianat yang menjijikan. Kemarahannya semakin memuncak ketika sang selir terus menghasutnya, mengatakan bahwa permaisuri adalah ancaman bagi keselamatan raja dan seluruh kerajaan. Tanpa berpikir panjang dan menyelidiki lebih lanjut, raja termakan oleh fitnah tersebut. Dalam amarah yang membara, Raja Raden Putra kehilangan akal sehatnya. Ia menganggap permaisuri telah mencoreng nama baiknya dan kerajaan. Percaya sepenuhnya pada hasutan sang selir dan bukti yang disodorkan, ia tak lagi melihat kebaikan dan kesetiaan yang selama ini ditunjukkan oleh permaisuri. Keputusan kejam pun diambil, didorong oleh murka dan rasa malu yang mendalam akibat fitnah yang begitu meyakinkan. Murka Raja Raden Putra tak terbendung. Ia segera memerintahkan patih kepercayaannya untuk membawa permaisuri ke tengah hutan belantara dan membunuhnya sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Perintah ini begitu mutlak, menunjukkan betapa dalamnya raja termakan oleh fitnah sang selir. Permaisuri yang malang, dalam kondisi lemah setelah melahirkan dan terkejut atas tuduhan yang tak pernah dilakukannya, hanya bisa menangis pilu. Sang patih, meskipun setia kepada raja, merasa berat hati menjalankan perintah tersebut. Ia mengenal permaisuri sebagai sosok yang baik hati dan tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji yang dituduhkan. Sepanjang perjalanan membawa permaisuri ke hutan, patih melihat kesedihan dan keputusasaan di wajah wanita malang itu. Hati nuraninya bergejolak. Ia tidak tega membunuh wanita yang tak bersalah, apalagi ibu dari, yang ia yakini seharusnya, pewaris tahta. Tiba di tengah hutan lebat yang jauh dari keramaian, sang patih tidak melaksanakan perintah raja sepenuhnya. Ia melepaskan permaisuri dan memintanya untuk bertahan hidup di hutan, berjanji akan menjaga rahasia ini. Sebagai bukti kepada raja bahwa ia telah menjalankan tugas, patih melumuri pedangnya dengan darah seekor kelinci yang ia bunuh, lalu kembali ke istana dan melaporkan bahwa permaisuri telah tiada. Raja Raden Putra, meskipun mungkin ada sedikit keraguan, menerima laporan tersebut. Ditinggal sendirian di tengah hutan belantara, permaisuri harus menghadapi kerasnya kehidupan. Ia membangun gubuk sederhana dari ranting dan dedaunan, mencari makan dari buah-buahan hutan dan umbi-umbian. Meski hidup dalam kesulitan dan kesedihan karena difitnah dan terpisah dari suami serta, yang ia tidak tahu, anaknya, ia tetap tegar dan terus berdoa memohon perlindungan dan keadilan dari Yang Maha Kuasa. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh kepasrahan. Sebenarnya, bayi permaisuri tidak dibunuh, melainkan dihanyutkan ke sungai oleh kaki tangan selir. Namun, dalam versi cerita yang paling populer, permaisuri diasingkan dalam keadaan hamil, atau bayi yang ditukar itu diselamatkan patih dan diserahkan kembali ke ibunya di hutan. Mari kita ikuti alur di mana permaisuri melahirkan di hutan. Tak lama setelah diasingkan, permaisuri melahirkan seorang putra yang tampan dan sehat. Bayi itu diberi nama Cindelaras. Kehadiran Cindelaras menjadi pelipur lara dan sumber kekuatan bagi permaisuri untuk terus bertahan hidup di tengah kesulitan. Permaisuri merawat Cindelaras dengan penuh kasih sayang di gubuk sederhana mereka di tengah hutan. Ia mengajarkan Cindelaras berbagai keterampilan bertahan hidup, seperti mengenal tanaman hutan yang bisa dimakan, berburu binatang kecil, dan membuat peralatan sederhana. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang cerdas, tangkas, dan berbakti kepada ibunya, meskipun ia tidak mengetahui latar belakang keluarganya yang sebenarnya. Suatu hari, ketika Cindelaras sedang bermain di sekitar hutan, ia menemukan sebutir telur ayam yang aneh. Ukurannya sedikit lebih besar dari telur ayam biasa dan warnanya pun unik. Merasa penasaran, Cindelaras membawa pulang telur itu dan menunjukkannya kepada ibunya. Sang ibu menyuruhnya untuk mengerami telur itu dengan sabar.
Cindelaras pun meletakkan telur itu di dekat perapian agar tetap hangat. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas. Keluarlah seekor anak ayam jantan yang tampak berbeda dari ayam biasa. Anak ayam itu tumbuh dengan sangat cepat. Bulunya indah dan tampak gagah perkasa. Anehnya, ayam jago itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan suara kokok yang sangat nyaring. Cindelaras sangat menyayangi ayam jago itu, merawatnya dengan baik, dan ayam itu pun menjadi sahabat setianya di kesunyian hutan. Keajaiban ayam jago Cindelaras tidak hanya terletak pada kekuatan fisiknya. Suatu pagi, ketika ayam itu berkokok, Cindelaras dan ibunya terkejut bukan kepalang. Ayam jago itu tidak berkokok seperti ayam biasa, melainkan mengeluarkan suara yang terdengar seperti kalimat, "Kukuruyuk, Tuanku Cindelaras." Rumahnya di tengah hutan rimba, atapnya daun lontar, ayahnya Raden Putra Raja Jenggala. Cindelaras terheran-heran mendengar kokok ayamnya yang aneh. Ia bertanya kepada ibunya mengenai arti kokokan tersebut, terutama tentang nama Raden Putra yang disebut sebagai ayahnya. Awalnya, Permaisuri ragu untuk menceritakan masa lalu yang pahit. Namun, melihat putranya yang semakin besar dan kokok ayam yang terus berulang menyebut nama Raja Jenggala, ia merasa inilah saatnya Cindelaras mengetahui kebenaran. Dengan berat hati dan linangan air mata, Permaisuri menceritakan segalanya kepada Cindelaras, bahwa ia adalah putra Raja Raden Putra dari Kerajaan Jenggala, bahwa ibunya adalah permaisuri yang difitnah dengan kejam oleh selir hingga diasingkan ke hutan. Ia menceritakan tentang kemegahan istana yang pernah menjadi rumah mereka dan ketidakadilan yang menimpa mereka. Cerita ibunya membangkitkan berbagai perasaan dalam diri Cindelaras, kaget, sedih, marah, namun juga tekad yang kuat. Mendengar kebenaran tentang asal-usulnya dan penderitaan ibunya, Cindelaras bertekad untuk pergi ke Kerajaan Jenggala. Ia ingin bertemu dengan ayahnya, Raja Raden Putra, dan membuktikan bahwa ibunya tidak bersalah. Ia percaya ayam jago ajaibnya adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk mengungkap kebenaran dan mengembalikan kehormatan keluarganya. Dengan restu dan doa dari sang ibu, Cindelaras bersiap memulai perjalanannya. Berbekal tekad yang membara dan ditemani ayam jago saktinya, Cindelaras meninggalkan hutan tempat ia dibesarkan. Ia berjalan menuju ibu kota Kerajaan Jenggala, sebuah perjalanan yang tidak mudah bagi seorang pemuda yang hanya terbiasa dengan kehidupan hutan. Namun, semangat untuk menegakkan keadilan bagi ibunya memberinya kekuatan untuk mengatasi segala rintangan di sepanjang jalan. Setibanya di dekat ibu kota, Cindelaras mendapati bahwa sabung ayam atau adu ayam adalah hiburan yang sangat populer di kalangan masyarakat Jenggala, dari rakyat biasa hingga para bangsawan. Melihat hal ini, Cindelaras mendapatkan ide. Ia mulai membawa ayam jagonya ke arena-arena adu ayam di desa-desa yang ia lewati. Tak disangka, ayam jago miliknya selalu menang dengan mudah, mengalahkan ayam-ayam juara milik penduduk setempat. Kabar tentang seorang pemuda dari hutan bernama Cindelaras yang memiliki ayam jago tak terkalahkan dengan cepat menyebar luas. Orang-orang berbondong-bondong ingin menyaksikan kehebatan ayam Cindelaras. Dalam setiap pertarungan, ayam jago Cindelaras tidak hanya menang, tetapi kadang juga berkokok dengan suara ajaibnya, menyebutkan nama Cindelaras dan ayahnya, Raden Putra. Hal ini semakin menambah keheranan dan ketenaran Cindelaras. Akhirnya, berita tentang Cindelaras dan ayam jagonya yang sakti sampai ke telinga Raja Raden Putra. Sang raja, yang juga gemar adu ayam, merasa penasaran sekaligus tertantang. Ia memerintahkan pengawalnya untuk mencari Cindelaras dan membawanya ke istana. Raja ingin mengadu ayam jago milik Cindelaras dengan ayam jago andalannya yang terkenal paling kuat di seluruh Jenggala. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Cindelaras untuk bertemu langsung dengan ayahnya. Cindelaras memenuhi panggilan raja dan datang ke istana dengan membawa ayam jagonya. Di alun-alun istana, di hadapan raja, para bangsawan, dan rakyat yang berkumpul, pertarungan akbar antara ayam jago Cindelaras dan ayam jago Raja Raden Putra pun digelar. Suasana begitu tegang. Raja bahkan menetapkan taruhan yang besar. Jika ayam Cindelaras kalah,
Cindelaras harus dihukum pancung, tetapi jika ayam Cindelaras menang, ia akan mendapatkan separuh kekayaan raja. Cindelaras dengan berani menerima taruhan tersebut. Pertarungan berlangsung sengit, namun seperti sebelumnya, ayam jago Cindelaras menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengalahkan ayam jago andalan raja. Setelah memastikan kemenangannya, ayam jago Cindelaras melompat ke pagar arena dan berkokok dengan lantang, lebih keras dari biasanya. Kukuruyuk, Tuanku Cindelaras. Rumahnya di tengah hutan rimba, atapnya daun lontar, ayahnya Raden Putra Raja Jenggala. Kokokan itu terdengar jelas oleh semua yang hadir. Raja Raden Putra terperanjat mendengar kokokan ayam yang menyebut namanya itu. Ia menatap Cindelaras lekat-lekat. Teringat akan permaisurinya yang telah lama ia perintahkan untuk dibunuh. Hatinya mulai ragu. Ia segera memanggil patih yang dulu ditugaskan membunuh permaisuri. Sang patih, melihat Cindelaras dan mendengar kokok ayam itu, akhirnya mengakui bahwa ia tidak membunuh permaisuri melainkan melepaskannya di hutan. Raja pun bertanya kepada Cindelaras tentang asal-usulnya. Cindelaras menceritakan semua kisah hidupnya dan penderitaan ibunya akibat fitnah. Kebenaran pun terungkap. Raja Raden Putra sangat menyesali perbuatannya yang gegabah karena termakan fitnah. Ia segera memerintahkan untuk menjemput permaisuri dari hutan. Akhirnya, Cindelaras dan ibunya berkumpul kembali dengan raja sebagai sebuah keluarga. Sang selir yang jahat pun mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Kisah legenda Cindelaras mengandung beberapa pelajaran moral yang berharga. Pertama, kebenaran dan keadilan pada akhirnya akan selalu terungkap, meskipun harus melalui jalan yang panjang dan berliku. Fitnah dan kejahatan, seperti yang dilakukan oleh sang selir, mungkin bisa berjaya untuk sementara waktu, namun tidak akan bertahan selamanya. Kedua, kisah ini mengingatkan kita akan bahaya sifat iri hati, dengki, dan ambisi buta yang dapat menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Ketiga, legenda ini mengajarkan pentingnya sikap bijaksana, tidak mudah terhasut, dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan, terutama bagi seorang pemimpin, agar tidak terjerumus dalam kesalahan fatal seperti yang dialami Raja Raden Putra. Kesabaran permaisuri dan keberanian Cindelaras juga menunjukkan bahwa keteguhan hati dalam menghadapi cobaan akan membawa pada hasil yang baik.